Ya, Enzela tadi ya. Ya, silakan dia untuk presentasi. Saya Bang Yusril sama Teh Ihda. Ya, silakan dilanjutkan sambil nunggu teman yang lain masuk. Langsung presentasi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita yaitu sebagai mahasiswa yang sudah menjadi kewajiban untuk terus-menerus menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini saya beserta kawan-kawan insyaallah akan menjabarkan ataupun memaparkan daripada konsep dasar kurikulum yang mana kelompok kami yaitu dari saya Muhammad Yusril, kedua ada Dia Enzela, yang ketiga ada Ihda Ayu Asyrifah. Baik, untuk yang pertama mari kita buka pertemuan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini pertemuan kita kali ini diberikan kelancaran dan juga dapat menghasilkan ilmu-ilmu yang manfaat untuk bisa kita pelajari dan bisa kita perdalami lagi untuk menjalankan aktivitas yang kedepannya akan lebih menantang lagi. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita menuju ke pembahasan. Dan pemateri pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dia Enzela. Kepadanya kami persilahkan. Ya. Dari kota pindah dulu. Saya aja dulu ya, Pak. Ya, silakan aja. Kita tuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang model-model kurikulum. Konsep terpenting yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum.
Ada 3 konsep tentang kurikulum. Kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Nah, yang pertama itu ada kurikulum sebagai suatu substansi. Suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Nah, yang kedua, ada kurikulum sebagai suatu sistem. Kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan. Sistem pendidikan, hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum. Dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Nah, yang ketiga, itu ada kurikulum sebagai suatu bidang studi. Yaitu bidang studi kurikulum ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Ihda yang telah memaparkan penjelasannya. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Dia Enzela. Padanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu adapun model-model dalam kurikulum ada 5. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis ini adalah kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan ini diambil dari setiap kedisiplinan ilmu sesuai dengan bidang disiplinnya para ahli. Masing-masing telah mengembangkan ilmu secara sistematis, logis, dan solid. Jadi, pada kurikulum subjek akademis ini ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum yang subjektif akademis, yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, seperti murid-murid belajar bagaimana memperoleh ilmu dan menguji fakta-fakta dan bukan sekedar mengingat-ingatnya. Studi yang bersifat integratif ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif terpadu. Pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah fundamentalis, mereka tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca dan menulis. Adapun ciri-ciri dari subjek kurikulum subjek akademis ini yaitu yang pertama berkenan dengan tujuan, metode, organisasi isi dan evaluasi. Metode yang digunakan yaitu expository dan inquiry. Organisasinya terdiri dari contohnya correlated curriculum, unfit atau concreted curriculum, integrated kurikulum, dan problem solving kurikulum. Selanjutnya yang kedua yaitu
Kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini berdasarkan konsep aliran didikan pribadi, Personalized Education, yaitu Johann Dewey, atau Progressive Education, dan J.J. Rosenstock, Romantic Education. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Pendidikan mereka lebih menekankan bagaimana mengajar siswa atau mendorong siswa dan bagaimana merasakan atau bersikap terhadap sesuatu. Tujuan pengajaran ini adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan ketersaingan dari lingkungan. Ada beberapa aliran yang termasuk dalam pendidikan humanis, yaitu pertama UN, Krikistorika, dan modern. Hanya itu yang disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada rekan saya Denzila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh saya sendiri. Ini nomor 3 yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Mana kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan yang lainnya. Nah, kurikulum ini lebih memusatkan pada problema-problema yang dihadapinya dalam bermasyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Nah, pandangan rekonstruksi sosial ini di dalam kurikulum dimulai sekitar tahun 1920-an. Harold mulai melihat dan menyadarkan kawan-kawannya bahwa selama ini terjadi kesenjangan antara kurikulum dan masyarakat. Nah, ada beberapa ciri dari kurikulum ini. Pertama, yaitu asumsi. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial yaitu menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan-gangguan yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua yaitu masalah-masalah sosial yang mendesak. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Ketiga yaitu pola-pola organisasi. Pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum disusun seperti roda. Komponen-komponen kurikulum. Nah, jadi ada beberapa komponen-komponen kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan dan isi daripada kurikulum. Tujuan program pendidikan setiap tahunnya pasti akan berubah-ubah. Yang kedua yaitu metode. Dalam pengajaran rekonstruksi sosial, para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, para siswa melibatkan keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun, menilai bahan yang akan diajukan. Yang keempat yaitu teknologi dan kurikulum. Terdapat korelasi yang positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan akan berdampak positif terhadap teknologi yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya. Kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap perkembangan model-model kurikulum. Nah, Sukmadinata menyatakan bahwa ciri-ciri kurikulum teknologis dapat ditemukan pada 4 bagian, yaitu pada tujuan, metode, organisasi bahan, dan evaluasi. Nah, berikut ciri-ciri kurikulum teknologis antara lain. Yang pertama, tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku hasil belajar yang dapat diukur.
Tujuan yang masih bersifat umum dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil, yang di dalamnya terkandung aspek kognitif, efektif maupun psikomotor. Yang kedua, metode pengajaran bersifat individual. Setiap siswa menghadapi tugas sesuai dengan kecepatan masing-masing. Pelaksanaan pengajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Penegasan tujuan kepada siswa, pelaksanaan pengajaran, pengetahuan tentang hasil, organisasi bahan ajar, dan evaluasi. Nah, bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Bahan ajar besar disusun dari bahan ajar yang lebih kecil dengan memperhatikan urutan-urutan penyajian materi dalam pengorganisasiannya. Nah, evaluasi dilakukan kapan saja ketika siswa telah mempelajari suatu topik ataupun subtopik, ia dapat mengajukan diri untuk dievaluasi. Fungsi evaluasi ini antara lain sebagai umpan balik bagi siswa yang penyempurnaan penguasaan suatu satuan pelajaran ataupun formatif bagi program semester, serta bagi guru dan pengembang kurikulum. Bentuk evaluasi umumnya objektif tes. Nah, program pengajaran model kurikulum ini menggunakan alat-alat yang berbau teknologi, khususnya teknologi terbaru yang semacam umum lebih menyenangkan dan terkesan up to date. Dari sisi pelaksanaannya, program pengajaran ini mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Dengan model pengajaran seperti ini, standar penguasaan siswa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model-model yang lain. Model kurikulum teknologi dikembangkan berdasarkan pemikiran teknologi pendidikan. Model ini sangat mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya dan ilmu seperti pada pendidikan klasik. Model kurikulum teknologi berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang. Nah, kurikulum ini juga menekankan pada isi kurikulum tersebut. Suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih kecil, sehingga akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diamati atau diukur. Pengembangan kurikulum teknologi berpegang pada beberapa dasar, yaitu prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lainnya. Hasil pengembangan yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang, dan memberikan hasil yang sama. Nah, model ini di Indonesia dikenal dengan nama satuan pelajar dalam lingkungan pendidikan dasar dan menengah atau satuan acara perkuliahan pada perguruan tinggi sebagai bagian dan dari sistem instruksional atau desain instruksional. Pengembangan kurikulum teknologis, terutama yang menekankan teknologi alat, perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, formulasi perlu dirumuskan terlebih dahulu. Apakah pengembangan alat atau media tersebut benar-benar diperlukan? Hal ini menyangkut pasaran. Kedua, spesifikasi. Nah, diperlukan adanya spesifikasi dari alat atau media yang akan dikembangkan, baik dilihat dari segi kegunaannya maupun ketepatan dalam penggunaannya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih detailnya, kami mohon arahannya dari dosen pengampu kita, dan dari kami dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada pemaparan dalam presentasi terkait dengan mata kuliah kita yang temanya sudah tadi dilihat ya. Selanjutnya pemaparan ini tadi terdiri dari
3 orang ya yang sudah kita dengar masing-masing. Dan selanjutnya kalau ada yang ditanyakan kait dengan materi tersebut, disilahkan ya, disilahkan. Silakan angkat tangannya kalau ada pemaparan. Dari Dea mungkin ada pertanyaan, Dea? Oh, tidak ada. Ida. Oh, enggak ada juga. Widya Iswanti. Buka kameranya, bisa terlihat orangnya mungkin. Ini enggak ada. Terus ini mungkin. Oke, ya. Oke, dari Al-Hafiz mungkin ada pertanyaan. Silakan, Hafiz. Mau tanya ke siapa? Hafiz tadi presentasi ya? Iya. Oh, yang presentasi. Iya, mungkin Samsul Arifin ada pertanyaan. Samsul ada? Terkait dengan tema yang tadi sudah disampaikan. Oke, dia ada pertanyaan, dia yang presentasi juga ya? Widya, ada pertanyaan Widya? Ya, Widya ada pertanyaan nggak terkait dengan tema yang tadi disampaikan tentang kurikulum dan perubahan kurikulumnya? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Berarti sudah paham ya? Kalau memang sudah paham ya kita anggap sudah saja. Dan selanjutnya pertemuan kita minggu depan itu sudah termasuk ulangan ya? Sudah masuk UAS. Iya, UAS. Ulangan ujian akhir semester. Nah, kemudian kalau ada tugas-tugas, silahkan tugas itu diberikan, dikirim di kelas kita, itu ada link untuk mengirim tugas ya, tugas dalam bentuk presentasi dan lainnya. Nah, selanjutnya terkait juga dengan kondisi kita saat ini, ternyata kita berharap ada perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Ternyata mungkin mulai besok kita sudah harus diam di rumah, nggak boleh kemana-mana ya istilahnya. Apa itu? WFH ya. Jadi tetap proses pembelajaran ke depan kita masih menunggu kebijakan pemerintah dan besar kemungkinan UAS pun dilaksanakan dalam bentuk daring, mungkin teknisnya mau disampaikan oleh panitia. Nah, karena itu terkait dengan materi-materi kita yang telah kita sampaikan tadi, sekali lagi saya ingin sampaikan kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada mungkin sudah dianggap paham. Selanjutnya kalau ada hal-hal yang lain bisa hubungi saya via WA ataupun lainnya. Mungkin terakhir dari kelompok ini yang presentasi boleh menyampaikan statement ataupun juga kata-kata penutup, langsung kita tutup. Mungkin ada dari Al-Hafiz mungkin sampaikan, karena teman kita kayaknya udah paham semua gitu. Ini Silakan. Pak, ada ini nggak Pak, kisi-kisi Pak? Ya, untuk kisi-kisi itu saya mengajunya kepada RPS, rencana pembelajaran semester yang sudah disampaikan. Selebihnya jawaban itu sifatnya adalah reason ya, alasan-alasan yang sudah berikan saja. Jadi karena yang akan diberikan soalnya berbentuk esai gitu ya. Jadi silahkan saudara bisa menjawab dan banyak alternatif jawaban dari pertanyaan esai itu ya. Jadi kalau ditanyakan kisi-kisinya apa, kisi-kisinya sesuai yang saya sampaikan di RPS, dan jawabannya ya terserah saudara. Gitu saja mungkin. Di RPS di kelas kita itu kalau tidak salah ada tema 1 ya, atau 00 itu, atau subtopik 00 itu, atau tema. Itu saja mungkin ya. Mungkin ada disampaikan yang dari yang lain, teman yang lain. Dari Vina, Marlina, ada? Ini Pak. Silakan. Ya, Samsul dulu ya, Samsul silakan. Asep kan belum ini ya presentasi, nah terkait terus nanti kan terkait judulnya kan nanti dikumpulkan di classroom. Berarti
nanti nggak ada presentasi kayak seperti ini Pak? Kalau karena memang waktunya sudah selesai, sudah UAS itu tidak ada presentasi, jadi tinggal kirimkan tugas saja melalui link yang sudah diberikan. Kalau tidak salah, pengumpulan tugas ada di kelas ini. Itu saja. Jadi setelah UAS tidak ada presentasi, dianggap perkuliahan sudah selesai, tinggal nanti saudara nunggu hasilnya saja gitu. Terus yang presentasinya apa? Kan ada tema-tema, silakan aja ambil di salah satu tema yang sudah kita buat. Saudara bikin presentasi, dikirimkan di tugas. Itu saja. Ya, tidak harus presentasi di kelas. Mungkin dari Vina Marlina. Sebenarnya pertanyaannya tadi sama. Oh iya, ya itu saja ya. Ya, Jadi intinya dikirim ya Pak dosen. Ya, kirim aja, kirim di link yang sudah disiapkan di kelas. Dan itu untuk semua mahasiswa yang saya ampu, tugasnya ada di situ ya untuk mengirimkan tugas. Nanti akan saya lihat satu-satu, termasuk kehadirannya. Kalau ada kesempatan saudara untuk hadir, isi saja ya kehadiran di kelas itu, klik ya. Biasanya kalau belum abu-abu itu berarti belum diisi kehadirannya atau apanya gitu di kelasnya. Itu saja mungkin ya pertemuan kita hari ini. Kalau ada kata-kata yang mau disampaikan, silakan dari yang presentasi hari ini. Silakan mungkin. Ya. Kalau silakan. Baik. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen dan kepada teman-teman sekalian. Semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan hasil yang tadi kita sampaikan. Sedikit banyaknya adalah beberapa kalimat yang mungkin bisa terserap dan bisa diamalkan mungkin. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum. Amin. Ya, amin. Ya. Terima kasih. Nah, juga kata penutupnya dan kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini ya dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.